Pernikahan. Charles M. Sell mengatakan, kemungkinan suami istri memiliki kesamaan pemahaman tentang pernikahan sangat kecil. Suami istri berbeda sebagai laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai banyak sekali perbedaan. James J. Dobson mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memang berbeda secara biologis, anatomi, dan emosional. Dengan banyaknya perbedaan asal-usul, lingkungan, dan budaya, perbedaan pandangan tentang pernikahan adalah sesuatu yang wajar. Latar belakang yang berbeda dapat mengakibatnya adanya perbedaan yang esensial dalam pernikahan, seperti definisi, dasar, tujuan, dan bagaimana masing-masing menghadapi dinamika pernikahan dari setiap tahap kehidupan yang dilalui. Definisi pernikahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pengertian bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kamus Besar Bahasa Indonesia mencantumkan kata pernikahan sebagai kata turunan dari kata nikah yang artinya ikatan, akad, perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama dan arti kata pernikahan sendiri adalah hal, perbuatan, nikah atau upacara nikah. Koncisi Oxford English Dictionary mendefinisikannya sebagai persatuan formal antara laki-laki dan perempuan, biasanya diakui secara hukum menjadi suami dan istri. Merriam-Webster memberikan definisi, pertama, keadaan bersatu sebagai pasangan dalam hubungan konsensual dan kontraktual yang diakui oleh hukum, hubungan timbal balik orang-orang yang sudah menikah, perkawinan, lembaga tempat orang-orang terikat dalam perkawinan, kedua, tindakan menikah atau ritual di mana status pernikahan dilakukan terutama, upacara pernikahan dan perayaan atau formalitas pengiringnya. Ketiga, persatuan yang intim atau dekat. Dasar pernikahan menurut Alkitab. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian pukul 2:24, ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah hubungan perjanjian, di mana pria dan wanita dipersatukan dalam hubungan satu daging. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kekuatan pernikahan didasarkan pada 3 prinsip, meninggalkan, menyatukan dan menjadi satu daging, dengan Tuhan sebagai pusatnya. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai perekat yang menyatukan hubungan. Pernikahan adalah persatuan monogami yang ditandai dengan kemurnian dan kesucian. Pandangan Alkitab tentang pernikahan adalah penyatuan sosial yang diberikan Tuhan, sukarela, seksual dan publik dari satu pria dan satu wanita, dari keluarga yang berbeda, untuk tujuan melayani Tuhan. Pernikahan pertama kali dilembagakan oleh Tuhan dalam tatanan penciptaan, dirancang sebagai landasan kehidupan manusia untuk melayani Tuhan melalui relasi cinta kasih yang intim, dalam kesetiaan kesatuan, onenes, sesuai dengan pola persatuan Allah dan umat-Nya melalui Kristus Yesus. Dalam pernikahan, suami harus menjalankan peran sebagai kepala keluarga yang rela berkorban dan istri menjalankan peran sebagai penolong sepadan yang menundukkan diri.
Lembaga pernikahan menurut Alkitab adalah gambaran hidup berdasarkan kasih karunia Injil seperti harapan gereja yang menantikan kedatangan Kristus kembali untuk menjemput mempelainya. Sekalipun agama monoteis seperti Islam, Katolik, dan Yahudi mungkin memakai dasar catatan tentang penciptaan sebagai landasan konsep pernikahan, namun di dalam kekristenan, ada beberapa konsep penting yang membedakan dasar pernikahan Kristen dengan yang lainnya, yaitu: pertama, inisiatif Allah. Dasar pernikahan Kristen adalah Allah itu sendiri. Tuhan merancang lembaga pernikahan sejak manusia berada di Taman Eden. Dalam Kejadian pukul 2:15, dituliskan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Taman Eden telah dipersiapkan terlebih dahulu, setelah itu Allah menempatkan penolong yang sepadan yaitu Hawa. Allah yang merancang, Allah yang menginisiasi, Allah yang mempersiapkan, Allah yang menempatkan sepasang suami istri untuk suatu rencana pekerjaan Allah. Allah yang mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden. Pernikahan Kristen tidak didasari kemauan dan kehendak sepasang manusia, ataupun kehendak orang tua dan masyarakat, tetapi kehendak dan inisiatif Allah. Allah yang menjadikan aktor utama dalam pernikahan. John Stott menyebut ikatan ini sebagai divine yoke. Pendapat dari Stott senada dengan Kostenberger dan Jones dalam bukunya mengatakan bahwa pernikahan adalah ide Allah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya pernikahan adalah inisiatif dan ketetapan Allah sendiri. Pernikahan Kristen mempunyai dasar Tuhan dalam menyatukan mereka menjadi satu. Dasar ini juga yang dicantumkan dalam ketetapan Dirjen Bimas Kristen, bahwa inisiatif membentuk lembaga pernikahan berasal dari Tuhan sendiri. Kedua, gambar dan rupa Allah. Pernikahan terbukti berakar pada tindakan kreatif Tuhan menjadikan manusia menurut gambarnya sebagai laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan penciptanya yang menginvestasikan nilai dan signifikansi dirinya yang tak ternilai harganya. Menurut Daniel Nugraha Tanusaputra bahwa laki-laki dan perempuan membutuhkan pemulihan sebagai pembawa gambar Allah. Mereka juga diciptakan untuk memberi respons kepada Allah serta memberi tanggapan kepada pasangannya. Martin Luther berpendapat, Allah memutuskan terlebih dahulu pernikahan ketika Ia menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Allah membawa Hawa kepada Adam untuk meredakan kesepiannya. Luther menyimpulkan hal ini sebagai pernikahan pertama. Allah menciptakan Hawa yang unik dan istimewa dari daging Adam sendiri untuk menjadi istrinya. Allah membawa dan memberikan Hawa kepada Adam dan dia menerimanya. Itulah yang disebut pernikahan. Ketiga, misi Allah. Pernikahan Kristen tidak berhenti hanya pada penyatuan dua individu dalam relasi fisik dan sosial, lebih jauh dari itu, ada misi Allah yang diemban oleh sepasang suami istri. Allah telah menyiapkan Taman Eden dengan sempurna untuk menjadi rumah bagi manusia yang harus dirawat dan dijaga. Dengan jelas pria itu adalah tukang kebun dan dia adalah penjaga dan petani di taman Tuhan. Memelihara, menjaga dan mengelola taman itu merupakan satu bagian kehidupan seharian manusia. Pekerjaan yang besar itu tidak dapat dikerjakan sendiri hanya oleh Adam. Dalam menjalankan misi yang Allah sediakan untuk Adam, Allah menyediakan penolong yang sepadan. Dalam konteks ini pada Kejadian pukul 2:18 Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perkataan Allah ini memberikan arti bahwa kesendirian adalah sesuatu yang tidak baik. Tuhan menjadikan seorang penolong yang sepadan untuk pria itu. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Baru melalui ucapan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 19:4-5. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Ucapan Tuhan Yesus ini meneguhkan bahwa inisiatif membentuk lembaga pernikahan berasal dari Tuhan sendiri. Christopher Ash mencermati bahwa masalah dengan kesendirian pria itu bukanlah kesepian relasional, melainkan bahwa ada tugas yang terlalu besar untuk dicapai. Pria tidak begitu membutuhkan pendamping atau kekasih, tetapi seorang penolong untuk bekerja bersamanya dalam menjaga dan bercocok tanam di taman Allah. Tugas utama mereka adalah melayani sesuai tujuan Tuhan, bukan tentang menyenangkan atau kenikmatan diri mereka saja. Ash tidak bermaksud mengatakan bahwa laki-laki tidak butuh wanita secara relasional. Hanya fokusnya di sini adalah tugas yang terlalu besar untuk dicapai. Sebab di artikel yang lain Ash mengatakan manusia adalah makhluk sosial yang dibuat untuk suatu hubungan. Man is a social creature, made for relationship, and the creation of woman is God's primary provision for his social need. Keempat, karya Kristus. Ini adalah dasar yang paling penting yang membedakan pernikahan Kristen dengan pernikahan dari agama dan kepercayaan manapun. St. Agustinus dalam tulisan Sinurat menjelaskan pernikahan seperti relasi gereja dengan Kristus. Analogi ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat Efesus pukul 5:23 sebagaimana juga dijelaskan oleh St. Agustinus dalam dua cara, yakni 1. Relasi manusiawi sebagai suatu tanda relasi ilahi, dan 2. Relasi ilahi sebagai suatu tanda relasi manusiawi. St. Agustinus menekankan kesatuan kekal antara Kristus dan gereja menggambarkan kesatuan permanen suami istri. St. Agustinus menyebutkan tentang ikatan yang tak terpisahkan, sacramentum, karena merupakan sosok atau simbol persatuan Yesus Kristus dengan gerejanya. Hal ini dimaksudkan bahwa simbol yang paling suci dalam pernikahan Kristen adalah karakteristik penting yang merupakan kesatuan dan tidak terpisahkan. Menurut St. Agustine, ikatan yang menyatukan suami dan istri Kristen adalah sakramen pernikahan, sama seperti karakter sacerdotal yang berkaitan dengan para imam adalah sakramen Ordo Kudus. John Calvin menyimpulkan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan manusia semata atau hubungan antara suami dan istri saja, tetapi hubungan manusia dengan Allah, di mana seperti dalam relasi antara Allah, suami dan istri pada Perjanjian Kudus. Dengan adanya karya Kristus sebagai dasar pernikahan Kristen, maka dalam pernikahan Kristen, hubungan suami istri merupakan relasi dengan Tuhan yang bersifat permanen. Janji nikah yang diucapkan kedua mempelai bukan hanya kepada pasangan, tetapi khususnya kepada Kristus, karena mereka bertanggung jawab bukan hanya kepada pasangan tetapi kepada Kristus yang sudah menebus dan menyucikan mereka dalam kasih anugerah.